Assalamualaikum. Di bagian sebelumnya sudah kita bahas dengan bahasa manusia, esensinya autofagi dan serangkaiannya, dan apa yang bikin dia itu mandek. Yaitu mesti ada kemampuan dan mesti ada kemauan. Kemampuan itu direpresentasikan dari situasi umum yang kondusif, genetik epigenetiknya ori, mitokondria prima, konstelasi mikrobiom kondusif, dan segenap organ terkait mesti siap juga. Sisi kemauan itu tercermin dari adanya sinyal-sinyal survival, sinyal stres, tersebar pada segenap sel yang tidak terganggu atau terblokir oleh sinyal berbeda. Nah, tapi ini kan sekedar prinsip umum. Kalau secara lebih konkret, lebih detail gimana? Izin berikut ini saya sampaikan, mungkin tidak komprehensif sekali, tapi lumayanlah ada sejumlah kata kunci yang bisa dipakai untuk pendalaman lebih lanjut. Pendahuluan pertama itu perlu adanya kecukupan NAD, atau ada yang bilang NAD+, NADH. Untuk healing, repair, dan rejuvenation, NAD ini cerminan dari kesiapan secara fisika, kimia, biologis. Tubuh nggak bisa dibilang mampu untuk healing, repair, dan rejuvenation kalau kekurangan NAD. NAD ini singkatannya nikotinamid adenin dinukleotida. Makna harfiahnya nggak usah ditanyain ke saya, karena mengejaknya aja saya masih belibet. NAD ini ada NAD+ dan ada NADH yang bersifat negatif. Kalau dalam perlistrikan gitu atau reaksi kimia biasa kan ya, ada positif, ada negatif, terus terjadi reaksi kimia atau fisika. Selagi muda belia, NAD ini, NAD+, NADH itu nggak ada isu berlimpah ruah. Jadi kalau muda-mudi, apalagi bayi dan anak-anak kecil, dia nggak perlu extended fasting untuk dapetin healing, repair, rejuvenation. Retak tulang aja itu bisa penyembuhannya cepat. Nah tapi seiring usia ya gitu deh. Untuk memunculkan NADH supaya melimpah ruah lagi kayak muda-mudi, itu panjang lagi, silahkan googling sendiri. Tapi di sini perlu diperhatikan kata kuncinya. Pendahuluan kedua, NR dan NMN. Kalau kalian keluar masuk kebun cari ketupat, nggak bisa kan ya? Ketupat tidak tumbuh di pohon. Tapi prekursornya ketupat yang nggak ada unsur lain, melulu cuma janur aja, daun kelapa muda. Dan itu ada di kebun, khususnya nempel di pohon kelapa dan bukannya pohon duren. Kalau nggak ada pohon kelapa, ya jangan ngarep bisa dapat cangkang ketupat. Di sisi lain, kalau pohon kelapanya melimpah, dapetin janur itu soal gampang. Dan kalau janur melimpah, membentuknya jadi cangkang ketupat juga gampang, karena selain skill nggak perlu unsur lain. Sama dengan itulah logikanya. Kalau mau kelimpahan NAD tadi, bisa dirunut dari prekursornya. Dan prekursornya NAD itu NR dan NMN. Ini dua kata kunci berikutnya kalau mau ngencengin healing rejuvenation. Singkatannya apa? Silahkan dicari sendiri. Pendahuluan ketiga, sirtuin. Kalau para ahli membahas NAD, biasanya bukan langsung jebret ke autofagi setelah itu. Tapi di antara NAD+ dan autofagi, biasanya para ahli itu nyebut-nyebut sirtuin dulu. Nah, ini juga pendahuluannya autofagi, atau boleh dibilang para ahli yang kekinian ya. Kalau bicara pemudaan kembali atau reversing aging, itu mereka selalu nyebut-nyebut soal sirtuin. Sirtuin 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7. Tapi tidak semuanya berperan untuk peremajaan. Yang sering disebut untuk peremajaan, setahu saya itu sirtuin 1 dan 6. Kadang 7 juga. Tapi yang lain seringnya itu diulas dalam konteks berbeda. Uniknya, pakar anti penuaan kayak Dr. David Sinclair gitu, beberapa kali bilang untuk ngencengin sirtuin ini, dia coba-coba pakai metformin lah. Padahal kalayak dokter secara umum tahunya kalau metformin itu obat diabetes. Itulah beberapa kata kuncinya, silahkan digali lebih lanjut kalau mau. Pendahuluan keempat, tubuh harus masuk ke fase katabolik peluruhan. Kalau dia di fase anabolik atau bangun ulang, tidak bisa. Fase anabolik terjadi antara lain saat ada makanan masuk atau masih ada sari makanan yang diolah di pencernaan atau di aliran darah, yaitu khususnya gula karbo dan protein. Dia akan memunculkan insulin atau IGF pathway, insulin-like growth factor, atau mTOR pathway. Karena itulah yang umum direkomendasikan kalau mau kenceng autofagi, perlu diawali dengan kalori restriction beberapa lama, terus gongnya itu puasa panjang. Tidak boleh ada mTOR pathway atau insulin IGF pathway. Seberapa panjang puasanya? Nah ini tergantung juga, kita pernah bahas. Protein, kalau asupannya banyak, itu dia baru akan menyingsing sekitaran 20 jam kemudian. Jadi menjelang puasa, asupan protein ini mestinya kecil-kecilan aja. Karena selama protein masih ada, mTOR pathway masih on. Gula karbo juga idem. Kalau asupannya dikit banget, nggak sampai 1 jam aja juga bisa beres. Nggak ada lagi insulin atau IGF pathway. Tapi kalau asupannya terus dan terus ajak berhari-hari, maka ya udah, porsi besar terakhir yang kita makan itu bisa nahan insulin atau IGF pathway selama
4-6 jam. Tapi habis itu kalau masih ada cadangan glikogen di liver atau di otot, ya cadangan itu bisa bertahan sampai 20 jam juga. Jadi kalau tanpa persiapan kalori restriction menjelang puasa, situasi sudah kondusif pun autofagi baru muncul mungkin setelah puasa 21 jam atau lebih. Kita udah pernah bahas gimana caranya supaya timingnya lebih cepat. Kalau mau bicara kata kunci, ya ini ada beberapa. Nih kayak gini. Pendahuluan nomor 5, tidak ada sinyal keadaan darurat. Kayak kalian kalau rumah di tepi pantai mau direnovasi, tapi begitu BMKG kasih tahu akan ada potensi gempa tsunami, kalian pasti cari aman dulu kan ya, renovasi di stop. Tubuh kita juga gitu. Yang tipikal itu sinyal keadaan darurat berupa hormon-hormon stres yang meninggi. Kalau kita kena chronic stress, parah tuh, hormon stresnya tingginya terus-terusan. Terkait dengan ini, kata-kata kuncinya ya ini, agak berjejer, silahkan diperhatikan secara seksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pendahuluan berikutnya ke-6 itu ketosis. Yang udah mencermati diet keto pasti udah tahu. Jadi ya autofagi itu terjadinya belakangan. Sebelum itu begitu perut kosong agak kelamaan, tubuh akan membongkar cadangan lemak untuk diubah menjadi keto atau keton sebagai sumber energi alternatif. Proses itulah yang disebut ketosis. Intensitas ketosis ini bisa diukur di lab. Dan kalau intensitasnya belum tinggi, jangan ngarep ada autofagi yang kenceng karena itu nggak akan mungkin terjadi. Sebaliknya, kalau intensitas ketosis sudah tinggi dan sudah cukup lama, bisa dikira-kira bahwa autofagi pun sudah terjadi atau bahkan sudah kenceng. Kalau ketosisnya lelet, lambat munculnya, badan akan terasa lemes, tepar, shortage energi. Autofagi juga belum bisa jalan. Gimana caranya supaya daya ketosis di tubuh kita jos? Ya harus dilatih, diadaptasikan. Hindari pola hidup yang makan melulu. Biasakan intermittent fasting dan seterusnya sering kita ulas. Pendahuluan berikutnya ke-7, munculkan AMPK pathway. Ini kata kunci lagi, AMPK atau AMPK pathway. Singkatannya apa? Nggak usah saya sebut, wong saya sendiri aja juga lupa. AMPK pathway ini sinyal dari tubuh kita mengindikasikan kekurangan energi atau kekurangan sumber daya berupa protein segala macam. Kekurangan energi akan ditindaklanjuti oleh tubuh dengan proses ketosis tadi, sedangkan kekurangan bahan protein serta serangkaian materialnya akan diatasi oleh tubuh kita dengan autofagi. Di luar sana pasti ini ya, itu banyak tuh yang kasih tips gimana ngencengin AMPK pathway. Nah, kalau mau lebih dapat autofagi, coba aja tuh dicermati. Pendahuluan lain yang klasik dan mestinya dah pada tahu, nomor 8, extended fasting dalam takaran yang pas. Demi agar muncul pendahuluan berupa AMPK pathway ini dan ketosis tadi, yang tipikal disebut oleh Dr. Osumi dan yang sealiran itu extended fasting. Nggak boleh kepanjangan yang keterlaluan karena nanti jadi muncul sinyal darurat hormon-hormon stres tadi, tapi juga tidak manjur kalau terlalu pendek fastingnya. Karena kalau tidak cukup panjang, masih ada mTOR pathway dan insulin IGF pathway, AMPK pathway akan terhenti, autofagi nggak muncul. Soal ini udah pernah kita ulas juga. Pendahuluan lain yang pernah kita ulas itu spermidin, atau mungkin lebih persisnya spermin dan spermidin. Saat kita kelimpahan spermidin, maka mTOR pathway akan ditekan oleh dia dan AMPK pathway akan dia kencengin. Fase anabolik diredam, fase katabolik dipicu. Gitulah kira-kira perannya spermin dan spermidin ini. Kalau ngencengin pakai extended fasting itu rada susah kan ya, perlu waktu dan perlu disiplin 1001. Jadi para ahli berusaha menghack, mencari cara pintas. Itu banyak yang mengeksplorasi cara-cara menyusun unsur-unsur pencetus kayak NADH+ tadi, sirtuin, dan spermidin ini. Hal lain selain spermidin, cara-cara yang bisa dipicu pernah juga kita sebut nama-namanya, silakan dicek lagi. Terakhir nih, kita mesti nyebut satu kata kunci lagi, yaitu autofagosome. Autofagosome ini bukan awalannya lagi dari autofagi, tapi ya sudah, dia itu representasi dari autofaginya itu sendiri. Dia penanda bahwa autofagi sudah berlangsung, sudah berjalan. Konon, kalau kita bisa temukan bahwa di dalam sel-sel tubuh kita sudah muncul autofagosome, berarti kita sudah masuk fase autofagi. Tapi bisa jadi ini tidak berlangsung terus-terusan, karena setelah autofagi tuntas, autofagosome ini akan melenyap, menyatu dengan lisosom di dalam sel. Jadi kalau ada yang coba-coba ngukur kadar autofagosome, ini tricky. Dia mau ngambil sel yang mana? Wong sel tubuh kita itu triliunan jumlahnya. Dah gitu, kapan dia mau ngambilnya? Kalau kecepatan, autofagosomenya belum muncul. Kalau kelambatan, keburu melenyap lagi. Gitu deh. Ini belum komprehensif 100%, tapi udah panjang dan udah banyak kata kuncinya. Stop dulu di sini. Terima kasih.